info yang kami dapat tuh gini Gus. Sebenarnya panas dan pecahnya ini tuh memuncak, persoalan akarnya sebenarnya bukan tambang, tapi memuncaknya jadi bluk itu karena persoalan tambang, di mana kayaknya apa yang kan gini, PBNU itu kan diberikan konsesi tambang dan tidak bisa mengelola sendiri, artinya harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini infoku loh ya Gus. Nah, pihak ketiganya antara yang dimau Gus Ipul sama yang dimau Gus Yahya ini berbeda. Itu benar ya? Kira-kira begitu. Jadi memang masalah tambang ini buat saya mengganggu sekali. Saya pernah bilang kepada Gus Yahya, udahlah kembaliin saja lah, daripada bikin ribut di rumah kembaliin tangga. Ke negara ya maksudnya ke negara aja, ngapain gitu loh. Ini ngapain kalau gara-gara tambang kita berseteru antar saudara sendiri, ngapain? Bagi saya memalukan ini. Ya tapi ya sudahlah, tambang ini kan sudah diberikan kepada PBNU, dan kalau saya menyitir kata-kata seorang kiai senior yang nggak saya sebut namanya ya, kan pernah saya tanya kan, gimana menurut jenengan tuh kamu, bagaimana menurut jenengan kiai soal tawaran tambang pemerintah itu? Jawaban beliau, ini kiai senior, beliau mengatakan, lah ya gimana ya, ini kalau nggak kita terima nanti kita dianggap melawan pemerintah, kalau kita terima ya jadi fitnah. Jadi ini ya menempatkan kita pada posisi yang sulit gitu. Tapi ya sudah diterima, ya keputusan kiai diterima, oke, kita ikuti itu. Tapi kok tiba-tiba setelah itu ada rentetan yang tidak menyenangkan. Perkara ini bara gitu ya. Gus Yahya itu prinsipnya adalah bahwa ya karena tambang ini tidak sekedar tambang, tapi ini tentu harus melibatkan pemerintah juga, karena ini kan tawaran pemerintah. Kita nggak bisa mengabaikan tawaran pemerintah itu. Pemerintah dulu zaman Pak Jokowi, ini kan yang memberikan kan Pak Jokowi. Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Tiba-tiba ketika kekuasaan berubah, ya, berganti ke Pak Prabowo. Nah, kekuasaan yang baru ini menghendaki yang lain, investor yang lain. Ya kita sebagai penerima manfaat ini ya sudahlah, kita serahkan saja. Karena kalau kita misalnya melakukan atau tidak mengikuti keinginan itu ya repot juga. Ya daripada kita tengkar dengan pihak pemerintah dalam soal ini, kita udahlah kita ikut saja gitu. Itu prinsip saya, karena bagaimanapun kita harus mempertimbangkan juga pertimbangan pemerintah dalam pengelolaan ini. Pemerintah maunya apa? Ya. Artinya jangan sampai apa yang dimau pemerintah soal pengelolaan tambang ini sama PBNU ini berbeda gitu ya. Nah, Gus Yahya begitu prinsipnya. Nah, ternyata tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain. Ya karena sudah janjian dengan investor yang lama, ya sudah kita ngikut. Ya ini kesepakatan ini. Lama, ya. Dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang ya secara politik itu memang kurang ya posisinya kurang oke sekarang. Sehingga tapi kalau sama yang dulu kayaknya lagi oke banget. Investor yang lama ini, kalau kita jalan terus dengan investor lama ini bisa menimbulkan masalah dalam hubungan kita dengan pemerintah. Oh, sampai segitu gitu. Ya udahlah, kalau gitu kita jalan dengan investor baru yang diinginkan oleh pemerintah. Perbedaan pandangan antara Gus Yahya dengan Gus Ipul inilah yang kemudian membuat hubungan ini jadi bermasalah. Tapi benar gak Gus, bahwa Gus Yahya tuh untuk persoalan ini sudah 1 atau mungkin 2 kali bertemu dengan Pak Prabowo untuk soal konsesi tambang ini gimana gitu. Intinya minta diskus, arahan gitu. Jadi Gus Yahya memang bertemu dengan Pak Presiden untuk membahas banyak hal sebetulnya, tidak hanya soal tambangnya.
Tapi salah satunya beliau yang melaporkan soal perkembangan tambang itu. Dan beliau mengatakan ya sudah, saya serahkan kepada Pak Prabowo, siapa saja yang diinginkan oleh Pak Prabowo atau pemerintah untuk menjadi pengelola tambang itu silakan saja. Kami nggak ikut campur. Yang penting kami mendapatkan manfaatnya. Oke. Ya udah gitu saja.